Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Walhamdulillahilladzi habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana min ar-rashidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih sayang Allah selalu tercurah dalam kehidupan kita, di setiap helaan nafas kita, detak jantung kita, kedipan mata kita, aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Bahkan di setiap detik waktu yang berlalu dalam kehidupan kita, sesungguhnya semua itu adalah karunia Allah yang tidak bertepi. Dan kita sebagai seorang hamba merasakan nikmat tersebut. Dan kelak di hari kiamat, semua yang telah kemudian kita rasakan, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, akan dipertanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang penggunaan nikmat tersebut. Fima amilta fihi, untuk apa nikmat itu engkau gunakan. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mampu mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat tersebut dengan jalan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dan Allah ingin dari kita, jazakallahu khair, agar kita taat kepadanya, agar sempurna penghambaan kita kepadanya. Sebagaimana pertemuan kita di subuh hari ini, insya Allah dibangun di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga ini termasuk di antara bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan kita ingin man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun, sebagaimana disampaikan oleh Tabi'in Al-Hasan Al-Basri dalam sebuah ungkapannya, man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, kualitas imannya, kualitas ibadahnya, ketaatannya sama dengan kemarin, kata beliau, maka fahuwa maghbun, maka dia tertipu. Na'udzubillah jika kondisi kita jauh lebih buruk dibandingkan dengan kemarin. Iman, ketaatan, amal soleh kita, semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan taufik kepada kita agar kita maksimal penghambaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selawat berangkaikan salam bersama kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh dan teladan, standar dan patokan, qudwatan wa uswatan, model dalam kehidupan kita, yang kita berusaha sekuat tenaga kita, sedaya upaya kita, semampu kita mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah satu-satunya jalan yang menghantarkan kita kepada kemuliaan, kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan. Cinta Allah, ampunan Allah akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang berusaha menjadikan Rasul sebagai qudwatan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jelas sekali Allah memberikan legitimasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan uswatan hasanah, model yang baik, contoh yang baik, teladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap akan keridhaan Allah, wal yaumal akhir, kebahagiaan di hari akhir, sehingga ia mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Semoga kita termasuk di antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita belum bisa mengamalkan sunnah Rasul tersebut, paling tidak kata Nabi, la tahqiranna, jangan engkau remehkan kebaikan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di subuh hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kita tentang hadis Arba'in An-Nawawi. Setelah kita membahas hadis yang ke-17, subuh hari ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan masuk ke hadis yang ke-18, di mana hadis yang ke-18 ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dan hadis ini digolongkan kepada hadisun hasan, wa fi ba'din nusukh hasanun sahihun, dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Jadi dari sahabat Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Ada dua orang sahabat yang dicantumkan di dalam sanad hadis ini. Yang pertama adalah Abi Dzar Jundub bin Junadah. Ya, Abi Dzar ini merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang masuk Islam ketika Rasul masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah, belum lagi hijrah ke kota Madinah. Seorang pemuka di tengah-tengah kaumnya, Abu Dzar Al-Ghifari, dari bangsa Ghifar. Bangsa Ghifar ini dikenal sebagai bangsa perampok di tengah-tengah bangsa Arab. Tidak ada kafilah dagang yang melewati daerah Ghifar ini melainkan akan dirampas, ya, kekayaan mereka, harta benda mereka. Tapi siapa yang menyangka hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam hati dan jiwa bangsa perampok ini. Begitulah kalau Allah Azza wa Jalla ingin memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Hingga pada akhirnya ketika Rasul telah hijrah ke kota Madinah, di suatu hari Rasul dan kaum muslimin dikagetkan dengan kepulan asap, kepulan debu yang membumbung tinggi ke langit, menunjukkan ada satu rombongan besar datang ke kota Madinah. Dan para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, siapa gerangan yang datang ke kota Madinah pada saat itu? Kata Nabi Muhammad, ia adalah Abu Dzar dan bangsa Ghifar. Satu kampung yang dikenal dengan perampok akhirnya masuk Islam dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang memulai kisah keislaman di bangsa Ghifar itu adalah Abu Dzar ini. Modal awalnya ketika ia berdakwah di tengah kaumnya bukan berjus-jus ayat Al-Quran yang dia miliki, bukan beribu-ribu hadis yang ia miliki. Modal awalnya ketika dia berdakwah di tengah-tengah kaumnya hanya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, syahadatain, yang menjadi modal awal bagi Abu Dzar Al-Ghifari menyeru kaumnya, mengajak kaumnya, hingga Allah Subhanahu wa taala bukakan hidayah kepada bangsa Ghifar. Dan padanya Abu Dzar Al-Ghifari mampu membawa satu kampungnya menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, bertemu dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu sangat agung sahabat Rasul yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Dia menjadi jalan hidayah bagi kaumnya. Bukan kaum yang soleh pada awal, tapi kaum yang toleh,
tapi dengan izin Allah akhirnya dia mampu merubah kaumnya dari ketolehan menjadi kesalehan. Kemudian yang kedua adalah Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini juga adalah sahabat Allah yang mulia, seorang ahli fikih dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasul ke mana? Ke Yaman untuk berdakwah, untuk menguatkan iman dan Islamnya penduduk Yaman. Dan sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat Yaman memeluk agama Islam bukan dengan wasilah peperangan, melainkan dengan cara rajanya yang bernama Badan masuk ke dalam agama Islam dan membawa rakyatnya untuk juga masuk ke dalam agama Islam. Karena Raja Badan ini telah membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW dari kebenaran perkataan Nabi Muhammad. Karena asalnya Badan ini bukanlah penduduk kota atau dari Yaman, asalnya dari Persia. Namun pada saat itu Yaman ini di bawah kekuasaan kerajaan Persia, sebagaimana yang kita ketahui pada tahun ke-6 Hijriah, tepat setelah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Dan di dalam perjanjian Hudaybiyah ini terjadi perjanjian, dan salah satu butir perjanjian antara Rasul dengan orang-orang Quraisy, gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak ada peperangan di antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy selama 10 tahun. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh Nabi untuk berdakwah keluar dari kota Madinah atau keluar dari bangsa Arab. Dengan cara apa? Mengutus utusannya, berjumpa dengan raja-raja dunia. Dan saat itu Rasul memilih 6 orang sahabat untuk menjalankan misi. Yarhamukallah. Menjalankan misi, membawa surat dakwahnya, berjumpa dengan raja-raja dunia. 6 orang sahabat yang terpilih ini, satu di antaranya namanya Abdullah ibnu Hudzaifah as-Sahmi, yang diberangkatkan oleh Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan raja Persia yang bernama Abrawis pada saat itu. 6 orang sahabat ini, kaum muslimin dan muslimat, mereka tidak berjalan secara berombong-rombongan, melainkan seorang diri, satu ke barat, satu ke timur, satu ke utara, satu ke selatan. Di saat dalam riwayat yang mengisahkan tentang mengutusnya Rasul kepada raja-raja dunia ini disebutkan bahwa 6 orang sahabat Nabi Muhammad yang diutus untuk berjumpa dengan raja dunia, mereka belum pernah menginjakkan kaki mereka di tempat itu. Mereka juga tidak mengerti bahasa negeri tersebut. Namun di saat yang sama para sahabat ini mendapatkan tugas dari Nabi untuk mendakwahi rajanya agar meninggalkan agama mereka, masuk ke dalam agama yang bagi bangsa Arab masih seumuran jagung saat itu, dan meninggalkan ketaatan mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla dan tunduk kepada perintahnya Nabi Muhammad. Jadi bisa kita bayangkan resiko perjalanan 6 orang sahabat ini, sehingga para ahli sejarah menyebutkan tentang perjalanan 6 orang sahabat ini dengan satu istilah, adz-dzahib fiha mafqudun wal a'id minha maulud. Orang yang berangkat dari perjalanan ini dianggap sebagai orang hilang. Artinya kemungkinan dia untuk kembali ke kota Madinah sangat kecil. Saking berbahayanya, beresikonya perjalanan 6 orang sahabat ini. Wal a'id minha maulud, dan kalaupun ada yang kembali dari perjalanan tersebut dianggap sebagai orang yang baru saja lahir ke muka bumi ini. Jadi saking berbahayanya perjalanan ini. Karenanya setiap para sahabat yang diutus ini, mereka wawadda'a, mereka sudah wawadda'a ini berpamitan. Ya, bukan sekedar hanya pamit untuk pergi, tapi berpamitan seakan-akan ini adalah perjalanan terakhirnya kepada keluarganya. Nah, satu di antaranya tadi seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Hudzaifah as-Sahmi. Berangkat kemana? Ke Raja Persia. Ya, namanya Abrawis. Namun ternyata qadarullah, Raja Persia ini sangat murka dengan surat dakwah Nabi Muhammad ini. Ya, sehingga kemudian surat Nabi Muhammad dirobek-robek oleh Raja Abrawis ini. Singkat cerita, Abdullah ibnu Hudzaifah as-Sahmi ini bisa melarikan diri
dari kemurkaan Raja Abrawis. Tapi karena Raja Abrawis ini tidak menerima surat dakwah dari Nabi Muhammad, akhirnya dia mengirim surat kepada Raja Bazan. Raja Bazan ini yang ada di Yaman, utusan dari Raja Persia, karena Yaman saat itu dikuasai oleh kerajaan Persia. Sebab Yamanlah wilayah kekuasaan yang paling dekat dengan Hijaz. Hijaz adalah sebutan untuk kota Mekah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Karenanya Abrawis mengirim surat kepada Raja Bazan, ya, amirnya, gubernurnya untuk wilayah Yaman, agar Raja Bazan ini mengirim utusan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan membawa Nabi Muhammad ke hadapan mereka, ke hadapan Raja Persia. Setelah utusan dari Yaman ini datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengancam Nabi Muhammad, ya, di mana? Di kota Madinah. Mereka datang ke kota Madinah menyampaikan pesan dari Raja Persia dengan cara mengancam. Tapi saat itu luar biasa akhlak Rasulullah SAW ketika mendengarkan ancaman dari utusan ini tidak membuat Rasulullah SAW emosi. Justru Nabi Muhammad tersenyum kepada dua orang utusan dari Yaman ini, seraya Rasul mengatakan kepada mereka, irji'a ila rihalikuma wa'tiya ghadan. Sekarang kalian berdua, kata Nabi Muhammad, pulanglah dulu ke tempat istirahat kalian, besok datang lagi jumpai saya. Nah, keesokan paginya tatkala dua orang utusan dari Yaman ini hendak membawa Rasulullah berjumpa dengan Raja Persia, disitulah Nabi Muhammad mengatakan, ya, mulai hari ini, kata Rasul kepada dua orang utusan dari Yaman, lan talqiyal yauma Kisra, kalian tidak akan pernah berjumpa dengan Raja Persia. Kenapa? Karena anaknya yang bernama Syairawi akan membunuhnya di malam kesekian, di bulan kesekian, kata Nabi Muhammad. Ini berita kenabian yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Ya, bukan karena Nabi mengetahui perkara gaib. Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara gaib. Sebagaimana firman Allah di dalam sebuah ayat, katakan wahai Muhammad, saya tidak punya kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan mudarat, sebagaimana aku juga tidak bisa mengetahui tentang perkara gaib kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan kabar gaib di masa yang akan datang itu karena wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya, apalagi kemudian hari ini orang-orang yang mengaku mengetahui bahwa pada bulan kesekian, tahun kesekian akan terjadi ini dan itu sebagainya. Nabi Muhammad saja tidak punya kuasa untuk mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah beritakan kepadanya. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan hal itu kepada dua utusan ini, bahwa kalian berdua tidak akan lagi berjumpa dengan siapa? Dengan Raja Persia, karena anaknya yang bernama Syairawi akan membunuhnya pada malam kesekian di bulan kesekian. Di awal pernyataan Nabi Muhammad ini, dua orang utusan dari Yaman itu betul-betul kaget, sehingga mereka mengatakan, atadri ma taqul, hai Muhammad, tahukah apa yang baru saja engkau katakan tadi? Maukah perkataanmu tadi kami laporkan kepada raja kami yang bernama Bazan? Kata Nabi Muhammad, silakan. Kalau perlu tambahkan informasi ini kepada rajamu. Sekiranya rajamu yang bernama Bazan masuk ke dalam agama Islam, maka pada suatu saat nanti ketika agamaku telah menyambangi tanah Persia dan menaklukkan wilayah Persia, maka kepemimpinan Persia akan diberikan kepada rajamu yang bernama Bazan tadi. Akhirnya pulanglah dua orang utusan ini. Kemana? Ke Yaman. Tidak jadi membawa Nabi Muhammad ke Persia, tapi mereka pulangnya ke Yaman. Karena kalau perginya ke Persia tanpa membawa Nabi Muhammad berarti misi gagal dan ini akan membahayakan jiwa mereka. Akhirnya pulangnya ke Yaman. Dah dua orang dari Yaman ini mengabarkan kepada Raja Bazan yang ada di Yaman tentang berita yang disampaikan oleh Rasul. Apa kata Raja Bazan? La in kana ma qalahu Muhammad haqqan fahuwa nabi. Sekiranya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu benar, maka dia adalah nabi. Tapi kalau tidak benar, kita lihat apa yang akan terjadi setelah ini. Dan tidak lama berselang kemudian, Bapak Ibu sekalian, datanglah surat kepada Bazan. Dari siapa? Syairawi. Siapa Syairawi ini? Anaknya Raja Persia. Apa berita yang disampaikan oleh Syairawi di dalam surat
ya, dalam suratnya itu, laqad qataltu Kisra, aku telah membunuh Kisra, kata Syarawi ini dalam suratnya. Dan tidaklah aku membunuh ya, Abrawis melainkan karena ingin membalas dendam atas semua perlakuan jahatnya yang dilakukan kepada bangsa Persia. Jadi ternyata Syarawi ini terpanggil jiwa kepahlawanannya karena Abrawis ini adalah seorang raja yang zalim, yang lalim, dan walaupun dia seorang anak tapi ya, dia tidak mau kezaliman ayahnya terus menerus. Akhirnya kemudian dia memutuskan untuk mengkudeta, bahkan membunuh ayahnya sendiri. Karenanya kata Syarawi, jika surat ini telah sampai kepadamu wahai Badan, berikan ketundukan, kepatuhan kepadaku, karena aku saat ini menjadi raja bagi bangsa Persia. Lalu apa yang terjadi ketika Badan membaca surat dari Syarawi? Dia naik ke atas podiumnya di hadapan seluruh pembesar Persia yang ada di Yaman, justru dia mengumumkan keislamannya. Dengan masuk Islamnya Badan ini diikuti oleh para pembesar Persia yang ada di Yaman dan juga diikuti oleh masyarakat Yaman. Sebab itulah Rasul mengutus siapa Pak? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk meneguhkan dan menguatkan iman dan Islam mereka. Ya, ini perannya Mu'adz bin Jabal setelah itu untuk meneguhkan iman dan menguatkan keislamannya penduduk Yaman yang telah masuk Islam luar biasa tanpa ada peperangan. Nah, sahabat itu namanya Mu'adz bin Jabal. Walaupun cerita akhir dari Mu'adz bin Jabal ini wafatnya di mana? Di Syam. Ya, wafatnya Mu'adz bin Jabal setelah dari Yaman, dia di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an minta ditugaskan ke mana? Ke Syam. Karena para sahabat makamnya itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Para sahabat tidak semuanya wafat dan dimakamkan di Baqi'. Tapi para sahabat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad, mereka telah terpencar ke seluruh penjuru dunia untuk berdakwah, menyebarkan Islam ya, ke seluruh penjuru dunia. Seperti sahabat Rasul yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, ya, penduduk asli tempatan kota Madinah, tetangga Rasulullah SAW di kota Madinah. Bahkan selama 7 bulan Nabi pernah ya, bertempat tinggal di rumahnya Abu Ayyub sebelum rumah Nabi di masjid, di samping Masjid Nabawi itu telah rampung. Nabi tinggalnya di mana? Di rumah Abu Ayyub atas pilihan Allah, karena yang memilih rumah Abu Ayyub sebagai rumah singgah Nabi Muhammad adalah untanya Nabi Muhammad atas perintah dari Allah. Di saat setiap penduduk kota Madinah berharap rumah mereka yang akan ditempati oleh Rasul disinggahi oleh Nabi Muhammad, lalu masing-masing dari penduduk kota Madinah menarik tali kekang unta Nabi Muhammad, lalu Rasul mengatakan, da'auha, biarkan untaku ini, kata Nabi Muhammad, fa innaha ma'murah, karena sesungguhnya untaku ini telah mendapatkan perintah dari Allah untuk memilih rumah mana yang akan aku tempati. Dan ternyata Allah memilih siapa? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Abu Ayyub ini memang asli penduduk kota Madinah, tapi makamnya ada di mana? Ada di Turki, Konstantinopel. Ya, karena di zaman Muawiyah menjadi khalifah, ya, Muawiyah mengirim utusannya untuk menjajaki hadis Nabi Muhammad. Sebaik-baik panglima adalah panglima yang menaklukkan Konstantinopel, dan pasukan yang terbaik adalah pasukan yang membersamai panglima tersebut. Jadi di zaman Muawiyah ini sudah mencoba menjajaki hadis Nabi Muhammad ini. Diutuslah Yazid bin Muawiyah sebagai panglima perang, dan satu di antara pasukan itu ada Abu Ayyub Al-Ansari yang usianya sudah renta saat itu, Pak. Jadi ketika panggilan jihad ini disuruhkan oleh Muawiyah sebagai khalifah kaum muslimin pada saat itu, Abu Ayyub sibuk menyiapkan perbekalannya. Lalu anak-anak Abu Ayyub mengatakan kepada Abu Ayyub, wahai ayah, sudahlah, engkau tidak perlu ikut dalam peperangan ini, biar kami anak-anakmu saja yang berangkat. Adapun engkau sudah mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala karena kondisi sudah renta, sudah tua. Tapi justru Abu Ayyub membacakan sebuah ayat di dalam surat Al-Anfal. Apa kata Abu Ayyub? Bukankah Allah telah berfirman, infiru khifafau wa thiqala,
Berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun berat. Khifafan lakum wasiqalan li, ringan bagi kalian karena kalian masih muda. Wasiqalan li, dan berat bagiku karena aku sudah tua. Tapi aku termasuk tetap di dalam ayat ini karena Allah telah perintahkan berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Akhirnya Abu Ayyub ini tetap berangkat, Pak. Usia sudah tua, tapi dia berangkat. Di tengah jalan Abu Ayyub ini qaddarallah menderita sebuah penyakit yang membuat dia begitu sangat lemah. Ya, karena Abu Ayyub ini termasuk sahabat senior dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hanya Yazid bin Muawiyah mendatangi Abu Ayyub, melihat kondisi Abu Ayyub dan bertanya kepada Abu Ayyub tentang wasiat. Dan wasiat Abu Ayyub apa? Kemanapun pasukan ini pergi, maka bawa aku bersama kalian. Dan kalaupun aku wafat, maka makamkan, kuburkan aku di bawah benteng Konstantin, kata Abu Ayyub. Karena aku ingin melihat pada masanya Islam dan generasi Islam akan membebaskan Konstantin tersebut. Dan benar saja, Pak, akhirnya dia meninggal dunia. Dan karena ini adalah wasiat, akhirnya dimakamkan di mana? Di bawah benteng Konstantin. Dan setelah 700 tahun kemudian baru kemudian janji Allah terbukti ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan benteng Konstantin, dan itu setelah 700 tahun berlalu setelah peristiwa itu. Ya, dan salah satu yang memotivasi siapa? Muhammad Al-Fatih adalah Abu Ayyub Al-Ansari yang dimakamkan di bawah benteng Konstantin. Artinya para sahabat saja begitu bersemangat untuk membuktikan kalamnya Rasulullah SAW, dan ini menjadi penyemangat bagi Muhammad Al-Fatih pada saat ia menaklukkan benteng Konstantin tersebut. Subhanallah. Jadi para sahabat Nabi Muhammad tidak semuanya di kota Madinah wafatnya, terpencar ke berbagai penjuru dunia. Untuk apa? Linashri, untuk menyebarkan Islam ya, dengan segala resiko, dengan segala pengorbanan. Mereka ketika berangkat seperti 6 orang tadi, walaupun ditugaskan oleh Nabi Muhammad, mereka tidak berangkat ya dengan SPPD-nya, Pak. Kalau hari ini kan kita ditugaskan keluar kota kan mengikuti itu dengan kita untuk surat perintah perjalanan dinas, fasilitasnya, transportasinya, uang sakunya, Pak. Dulu tidak, para sahabat ketika diutus oleh Nabi Muhammad berdakwah tidak ada ya yang mereka bawa kecuali perbekalan mereka sendiri. Subhanallah. Ya, Masya Allah, begitulah dulu para sahabat Nabi Muhammad salaful ummah dalam menyebarkan Islam ke penjuru dunia. Karenanya kan banyak riwayat yang menyebutkan ya, mungkin para sahabat juga sudah sampai di tanah Nusantara ini ya, dan lain sebagainya. Karena memang mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, dan 2 orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Rasul yang mulia. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, Rasul bersabda. Apa kata Nabi Muhammad di dalam hadis ini? Ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi wasiat Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillah artinya ittakhid wiqayatan min adzabillah. Ya. Jagalah dirimu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ittaqillah itu artinya jagalah dirimu dari azab Allah, dari kemurkaan Allah. Wa dzalika bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan cara apa kita menghindari murka dan azab Allah? Dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin simpulkan, Bapak Ibu sekalian, kehidupan seorang muslim itu sangat sederhana sekali. Sederhananya di mana? Sederhananya kehidupan seorang muslim, seorang mukmin itu hanya berlaku pada menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sesederhana itu sebenarnya kehidupan kita. Mana yang Allah suka laksanakan, mana yang Allah benci tinggalkan. Sederhana bukan, Pak? Sangat sederhana sekali. Apa yang disukai oleh Allah kita buat, apa yang dibenci oleh Allah kita jauhi. Tapi kenapa akhirnya kehidupan kita ini begitu ribet jadinya, begitu sulit jadinya? Karena
Karena hawa nafsu mendominasi. Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan sampai pada hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Nabi, hingga hawanya, hawa ini keinginan, kecenderungan, keberpihakan, hatta yakuna hawahu, hingga hawanya mengikuti terhadap apa yang datang denganku. Artinya syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin sederhanakan, betapa sederhananya kehidupan seorang mukmin. Kehidupan kita ini hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Pas. Hanya itu saja. Sederhana. Tapi yang membuat kita akhirnya menjadi sulit karena kita tidak mau melaksanakan perintah Allah. Larangan Allah kemudian kita lakukan. Ini yang membuat akhirnya kehidupan kita menjadi susah. Karena kita bertentangan dari apa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karenanya kata Nabi Muhammad, ittaqillah. Ya, peliharalah dirimu dari murka Allah, dari azab Allah. Dengan cara apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Lalu Rasul juga mengatakan haitsuma kunta. Haitsuma kunta artinya fi ayyi makanin kunta. Dimanapun engkau berada, sawaun fil alaniyati aw fi sir. Baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, wasawa'un kana fil baiti aw fi suq, baik di dalam rumah atau di luar rumah, di pasar, wasawa'un indaka unas aw laysa indaka unas, baik bersamamu ada manusia atau engkau jauh dari pandangan manusia, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jaga dan pelihara dirimu dari murka Allah. Jadi ketakwaan ini tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, di mana saja, kapan saja, baik dalam kesendirian atau dalam keramaian, baik di dalam rumah atau di luar rumah, baik di masjid atau di luar masjid. Maka ketakwaan ini hendaklah menjadi hiasan yang menghiasi diri kita. Dulu ada seorang ulama bernama Abul Qasim Al-Junaid. Tatkala yurid an yakhtabira talamidahu, dia hendak menguji para muridnya dengan mengatakan, wahai para muridku, ghadan sanakumu bi rihlatin khulwiyah ila sahara. Besok kita akan melakukan rihlah. Rihlah ini tamasya, rekreasi, ya. Dan rihlah ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kita apa? Siru fil ardi. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini, kata Allah. Untuk apa? Hari ini kan orang melakukan perjalanan hanya sekedar apa? Sekedar jalan-jalan, sekedar, ya, bahkan naudzubillah ada perjalanan dalam rangka bermaksiat, naudzubillah. Tapi perjalanan diperintahkan oleh Allah dalam rangka apa? Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, untuk melihat satu kebesaran dan kekuasaan Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah dari alam semesta ini, melihat ya apa yang Allah berlakukan kepada orang-orang yang mendustakan agama Allah. Jadi sesekali boleh kita melakukan rihlah, tamasya, untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah. Hendaknya perjalanan itu menambah iman kita kepada Allah. Nah, Abul Qasim Al-Junaid mengatakan, besok wahai murid-muridku, kita akan melaksanakan rihlah. Tapi rihlah kali ini berbeda dengan rihlah pada umumnya. Karena rihlah yang akan kita lakukan khulwiyah, masing-masing. Biasanya kalau orang rihlah tamasya rame-rame, Pak. Tapi pesan Abul Qasim Al-Junaid kepada para muridnya, rihlah kita kali ini khulwiyah, masing-masing, sendiri-sendiri. Ya, karena kita kadang perlu waktu untuk menyendiri, untuk melihat dan mentafakuri tentang aib dan dosa kita. Ya. Kemana? Ila sakhra. Bukan ke bukan ke pemandangan hijau, tapi rihlah kita ini ke sakhra, padang pasir. Tapi hendaklah masing-masing kalian, kata Abul Qasim, meminta izin kepada ayah kalian untuk membawa seekor ayam, di mana ayam ini kalian sembelih di tempat di mana tidak ada satupun
yang melihat kalian menyembelihnya, dan setelah kalian sembelih bawa dia kemari untuk kita masak dan kita makan bersama, kata Abul Qasim Al-Junaid ini. Setelah Abul Qasim menyampaikan pesan ini kepada para muridnya, faghabu, mereka pun berlalu dari Abul Qasim. Keesokan harinya Bapak Ibu sekalian, setelah kemudian masing-masing muridnya pergi dengan ayam yang kemudian mereka bawa dari rumah masing-masing dan mereka sembelih, dan mereka kemudian datang kepada guru mereka yang bernama Abul Qasim Al-Junaid. Namun ada satu di antara murid Syekh Abul Qasim Al-Junaid ini membawa ayam yang masih utuh, belum lagi disembelih. Lalu Abul Qasim bertanya kepada muridnya ini, ya bunai, lima lam tunafidh wasiyati, kenapa engkau belum melaksanakan wasiatku? Wasiatku apa? Menyembelihnya dan bawa ke sini. Tapi kenapa engkau belum menyembelih hewan atau ayammu ini? Kata muridnya ini, ya Syekh, wahai Syekh, laqad, ya, bukankah engkau telah berwasiat kepada kami bahwa kami harus menyembelih ayam di tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat kami? Dan aku telah berusaha untuk mencari tempat di mana tidak ada seseorang pun yang melihatku. Di dalam rumah ketika aku hendak menyembelihnya, aku merasakan ada yang melihatku. Keluar dari rumah, aku pun berusaha untuk mencari tempat di mana tidak ada seorang pun melihatku. Namun ketika aku hendak menyembelihnya, aku merasakan ada yang melihatku. Lalu aku naik ke atas rumahku. Ya, karena atap rumah di Arab itu tidak seperti atap kita yang terbuat dari seng, tapi beton, ya kan? Ya, namanya sutuh. Aku pun pergi ke atas atap rumahku, berharap di atas atap rumah tidak ada yang melihatku. Namun ketika aku hendak menyembelihnya, aku merasakan ada seseorang yang membersamaiku. Lalu aku pun pergi ke padang pasir, berharap di padang pasir tidak ada orang yang melihatku. Namun di saat aku hendak menyembelih ayamku ini, aku merasakan ada seseorang yang membersamaiku. Lalu Syekh Abul Qasim bertanya, man hadzal ahad? Siapakah seseorang itu? Kata Syekh Abul Qasim, Allah. Kata siapa? Kata muridnya ini, Allah. Kemanapun aku pergi, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperhatikanku. Jadi kesimpulannya, kata muridnya ini, tidak ada tempat di alam semesta ini yang bisa lari dari jangkauan penglihatan pandangan Allah. Mendengar jawaban muridnya ini, lalu Syekh Abul Qasim memeluk muridnya seraya mengatakan, anta ibni haqqan, engkaulah anakku yang sejati, engkau muridku yang sebenarnya, kata Abul Qasim. Karena muridnya telah lulus dari ujian muraqabah. Dia merasa di mana saja, kemana saja dia pergi, Allah Azza wa Jalla selalu membersamainya. Allah Azza wa Jalla selalu melihatnya, selalu memperhatikannya, menyaksikannya. Dan Nabi Muhammad dalam hadis ini mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, di mana saja, baik dalam keadaan sendiri, bersama, baik di dalam rumah, di luar rumah. Bapak Ibu sekalian, ya, hari ini justru banyak maksiat dilakukan dalam rumah, ya kan? Maksiat banyak dilakukan di dalam kesendirian, Bapak Ibu sekalian. Pada Rasul dalam sebuah hadis yang menyebutkan dan mengabarkan, la'a'lamanna, kata Nabi Muhammad, aqwaman min ummati, niscaya aku benar-benar mengetahui ada satu golongan dari umatku, kata Rasul, ya'tuna yaumal qiyamati, mereka datang kelak di hari kiamat, bihasanat, dengan kebaikan yang begitu sangat banyak. Saking banyaknya kebaikan ini, Rasul memberikan permisalan seperti Bukit Tihamah. Bukit Tihamah ini salah satu bukit yang ada di Jazirah Arab. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sudah haji atau umroh, pernah menziarahi Bukit Uhud. Bukit Uhud saja tingginya itu sudah sekitar 800 meter. Panjangnya 8 sampai 9 km. Itu Bukit Uhud. Kalau Bukit Tihamah itu jauh lebih besar dan jauh lebih panjang dibandingkan dengan Bukit Uhud itu. Jadi Rasul ingin menyebutkan kebaikan yang dibawa oleh satu golongan dari umat ini begitu sangat banyak. Tapi apa yang terjadi? Fayaj'aluha Allahu Azza wa Jalla haba' manthura. Tapi Allah jadikan kebaikan yang sangat banyak dari satu golongan di antara umatnya ini menjadi haba' manthura, seperti debu yang ditiup oleh angin. Habis, hilang, musnah, tanpa tersisa. Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Adapun mereka ini dari kalangan kalian,
dari jenis kalian, artinya ya kalian manusia juga mereka ini yang kemudian datang dengan kebaikan yang sangat banyak. Akan tetapi yang membuat amalan mereka habis, kebaikan mereka habis, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah aqwamun idza khalau, tatkala mereka tidak lagi dalam keramaian, dalam kesendirian, sedang ya berdua-duaan dengan Allah, tidak ada yang melihatnya kecuali hanya Allah, bimaharimillahi intahakuha, terhadap perkara yang dilarang oleh Allah mereka kemudian melanggarnya. Jadi mereka bertakwanya hanya di tengah keramaian, di saat bersama manusia. Ketika jauh dari pandangan dan pantauan manusia, mereka justru bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu kita tidak ingin menjadi ya termasuk di antara golongan yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini. Karenanya pesan Nabi Muhammad, ittaqillaha haitsuma kunta. Lalu kaum muslimin dan muslimat, Nabi Muhammad juga berpesan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaklah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendaklah engkau mengikuti as-sayyi'ata, keburukanmu, dengan al-hasanata, dengan kebaikan. Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan. Kenapa? Karena al-hasanah itu tamhuha, bisa menghapus keburukanmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, artinya apa? Idza fa'alta sayyi'atan, jika engkau melakukan satu perbuatan yang buruk, dosa dan lain sebagainya, fa'atbi'ha bihasanatin, maka setelah engkau melakukan perbuatan buruk tersebut, bertobat kepada Allah dan ikuti taubatmu tadi, perbuatan burukmu tadi dengan kebaikan. Ya, kenapa? Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan, kata Nabi Muhammad alaihi wasallam. Jadi bukti taubat kita kepada Allah setelah kita melakukan perbuatan dosa adalah memperbanyak amal soleh. Sebab kebaikan itu akan bisa menghapus keburukan. Kaum muslimin dan muslimat, wakhtalafal ulama rahimahullah, terjadi perbedaan di antara para ulama, hal al-murad bil hasanati allati tattabi as-sayyi'ah hiya taubah. Apakah kebaikan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad yang mengiringi keburukan itu adalah taubat? Fa ka'annahu qala idza asa'ta fatub. Jadi seakan-akan Rasul mengatakan di dalam hadis ini, jika engkau berbuat salah, jika engkau berbuat dosa, maka bertaubatlah. Atau al-hasanah sini sifatnya umum, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika seorang telah melakukan perbuatan dosa, dengan dia melakukan kebaikan, itu sudah dianggap sebagai bagian dari taubat. Ataukah kebaikan yang disebut oleh Rasulullah SAW ini adalah taubat? Nah, di sini terjadi perbedaan di antara ulama. As-sawab, yang benar, kata Syekh Al-Utsaimin, adalah ats-tsani. Ya, pendapat yang kedua, maksud al-hasanah di sini bersifat umum, taubat juga di dalamnya, dan berbuat baik serta beramal soleh bagian daripadanya. Ya, tidak maknanya hanya spesifik taubat saja, tapi kebaikan secara umum, dan taubat itu bagian daripada kebaikan. Kenapa? Annal hasanata tamhus sayyi'a wa illam takun taubah. Menurut Syekh Al-Utsaimin, kebaikan itu menghapus keburukan sekalipun tidak dispesifikkan taubat di dalamnya. Jadi ketika seorang telah berbuat buruk, melakukan kejahatan, perbuatan dosa, dengan dia beramal soleh, dengan dia berbuat baik, ya, itu sudah masuk bagian dari taubat tanpa ada spesifik, ya, mengatakan saya bertaubat, tapi dengan dia berbuat baik setelah melakukan keburukan, itu bagian daripada taubat. Dalilun hadza qauluhu ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang termaktub dalam surat Hud di ayat 114. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan laksanakanlah salat, ya, tarafayn nahari wa zulfan minal laili, baik di waktu siang maupun di waktu malam, dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, kata Allah Azza wa Jalla, bisa menghilangkan, bisa menghapuskan keburukan. Jadi berdasarkan ayat ini, Syekh Al-Utsaimin mengambil pendapat yang kedua, bahwasanya kebaikan di sini tidak mutlak adalah taubat saja, tapi seluruh kebaikan yang dilakukan setelah melakukan kejahatan dosa masuk ke dalam bab taubat.
Walamma sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ketika Nabi pernah ditanya oleh seseorang, innahu asaba min imra'atin ma yusibu rajul min imra'atihi illa zina wa kana qad shalla ma'ahumul fajr, faqala sallallahu alaihi wasallam asalaita ma'ana salatal fajr, qala na'am, fatala alaihi al-ayah innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Bapak Ibu saudara rahmati Allah azza wa jalla, pernah satu ketika ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasul. Apa kata dia? Innahu asaba min imra'atin ma yusibu rajul min imra'atihi illa zina wa kana qad shalla ma'ahumul fajr, faqala as-salaita ma'ana salatal fajr, qala na'am, fatala alaihi al-ayah innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Jadi ada seseorang laki-laki, Pak, dia melakukan maksiat dengan seorang perempuan, tapi bukan zina, tapi mungkin dia sudah berdua-duaan dan lain sebagainya, mungkin dia pacaran dan lain sebagainya. Lalu datang dan sholat bersama kaum muslimin, di waktu fajar, di waktu subuh, dan sholat bersama kaum muslimin. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada laki-laki yang telah bermaksiat di malam harinya, bukan perbuatan zina, tapi mungkin sudah berkhalwat, berdua-duaan dan lain sebagainya. Kata Nabi Muhammad, as-salaita ma'ana salat fajr, apakah engkau telah salat bersama kami? Maksudnya adalah salat subuh. Kata laki-laki ini, na'am, iya wahai Nabi. Lalu Rasul membacakan ayat, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan telah menghapus keburukan, kata Rasulullah SAW. Malamnya dia bermaksiat, paginya dia salat subuh, Pak. Kata Rasul, kebaikan telah menghapus keburukan itu. Karenanya berdasarkan dalil ini, baik ayat maupun hadis ini, yadullu ala annal hasanah tamhu as-sayyi'a wa illam takun hiya at-taubah, menunjukkan bahwa kebaikan menghapus keburukan sekalipun tidak dispesifikkan taubat di dalam perbuatan tersebut, tapi dengan dia berbuat baik maka kebaikan itu telah menghapus keburukannya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat sedikit lagi, wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha fabayyana an-natija wa annaha tamhuha. Karenanya di dalam kalimat Nabi Muhammad, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah engkau amilan nas, berinteraksi dengan manusia, bermuamalah dengan manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi pesan Nabi Muhammad, satu, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Yang kedua, iringilah perbuatan burukmu dengan kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Yang ketiga, berakhlaklah, bermuamalahlah, berinteraksilah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik di sini terjadi pembahasan yang cukup panjang, Bapak Ibu sekalian. Namun ada sebagian ulama yang menafsirkan kalimat Nabi Muhammad, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan manusia sebagaimana engkau ingin manusia memperlakukan dirimu. Jadi kalau kita ingin dihargai manusia, maka hargai orang lain. Kalau kita ingin dihormati oleh manusia, maka hormati orang lain. Kalau kita ingin disayang oleh manusia, maka sayangi orang lain. Jadi sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh manusia, maka hendaklah kita memperlakukan manusia sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh manusia. Ini kesimpulan dari wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Namun ada pembahasan yang cukup panjang sebelum nanti kita masuk ke dalam fawaid, pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah dari hadis yang ke-17 ini. Dan insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Sampai di sini fi soal. Ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu sekalian? Fi soal, ada pertanyaan? Alhamdulillah, semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat, dan Allah selalu meneguhkan iman kita, memudahkan kita dalam beramal soleh, sehingga kita menjadi orang yastami'unal qawla minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, orang-orang yang mendengarkan perkataan dari Allah dan Rasulnya dan mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut, insyaallah.
Nanti akan banyak sekali ya fawaid, pelajaran-pelajaran dan hikmah bisa kita petik dari hadis ini, dan insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita, solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.